Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Ali Musafak MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Filsafat Pendidikan Islam dan teman-teman 2FPAI yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita segala bentuk nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada kali ini. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Zulaiha Rahmawati, 2. Septi Munawarah, 3. Ana Wahyuni akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan proses pendidikan. Baik teman-teman, mari langsung saja kita simak video dari pemaparan materi kelompok kami. Yang pertama adalah metode internalisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, dan sebagainya. Internalisasi adalah sebuah proses karena di dalamnya ada unsur perubahan dan waktu. Internalisasi atau internalization diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian. Terdapat dua hal yang menjadi inti dari internalisasi. Yang pertama yaitu proses penanaman atau pemasukan sesuatu yang baru dari luar ke dalam diri seseorang. Dan yang kedua adalah proses penguatan sesuatu yang telah ada di dalam diri seseorang sehingga membangun kesadaran dalam dirinya bahwa sesuatu tersebut sangat berharga. Tahapan internalisasi. Yang pertama, tahapan transformasi nilai, yaitu dalam tahapan ini pendidik menginformasikan nilai-nilai yang baik dan buruk kepada peserta didik yang sifatnya hanya sebagai komunikasi dengan menggunakan bahasa verbal. Yang kedua, tahapan transaksi nilai, yaitu cara penanaman nilai dengan melakukan komunikasi dua arah, yakni interaksi peserta didik dengan pendidik yang sifatnya timbal balik. Dan yang ketiga adalah tahapan transinternalisasi nilai. Dalam tahapan ini, pendidik berhadapan dengan peserta didik tidak hanya fisiknya saja, melainkan sikap mental dan seluruh kepribadiannya. Tahap-tahap ibadat. Yang pertama, tahap ilmu. Tahap pertama yaitu tahap mempelajari ibadat. Itulah tahap ilmu, maksudnya tahap mempelajari segala seluk-beluk ibadah. Yang kedua, tahap taubat. Ini merupakan langkah awal dalam membersihkan diri, lahir maupun batin. Dengan pembersihan yang sempurna, hijab yang menghalangi makhluk dengan Khalik akan terbuka. Salah satu hijab itu ialah dosa besar ataupun kecil. Yang ketiga adalah tahap godaan. Sebelum bisa merasakan nikmatnya beribadat, Muslim itu harus lebih dahulu melalui tahap godaan-godaan. Selanjutnya, yang keempat adalah tahap penghalang. Dalam beribadah, seseorang harus dapat mencegah penghalang-penghalang yang akan mengganggu ketenangan dan kekhusyuan dalam beribadah. Penghalang-penghalang itu ialah rezeki dan tuntutan hawa nafsu. Dan yang kelima adalah tahap pendorong ibadah. Setelah jalan yang ditempuh begitu lurus, halangan telah dilewati, maka perjalanan ibadah diteruskan dengan disertai khauf dan roja. Yang keenam adalah tahap perusak ibadah. Setelah melaksanakan usaha-usaha yang mengarah pada kebaikan dan telah jelas jalan yang ditempuh sehingga istiqomah. Terutama pada tahap 5, kita masih menghadapi perusak ibadah, yakni riya dan ujub. Yang ketujuh adalah tahap puji dan syukur. Pada tahap inilah ibadat itu mulai dapat dinikmati. Muslim itu akan merasakan nikmat yang luar biasa tatkala
dapat memberikan pertolongan kepada orang yang kesusahan, merasakan lezatnya sholat, dan betapa nikmatnya lapar karena puasa. Ketiga, rahasia doa. Rahasia doa pertama merespon keseruan Allah dan berkeyakinan. Kedua, doa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, merendahkan diri dengan suara lembut dan tidak berlebih-lebihan. Keempat, dilakukan dengan perasaan takut dan penuh harapan. Keempat, profesionalisme dalam pendidikan. Profesionalisme dalam pendidikan. Yang pertama, profesionalisme berasal dari kata profesi. Sedangkan profesi di sini mempunyai pengertian suatu pekerjaan yang memerlukan suatu keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus. Pengertian profesionalisme menurut H.M. Arifin adalah suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus. Menurut Ahmad Tafsir, profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh yang profesional. Karakteristik profesionalisme. Profesionalisme didasarkan dan ditujukan untuk mengajar kesempurnaan hasil pekerjaan sehingga dituntut untuk selalu mencari berbagai upaya di dalam peningkatan mutu. Kedua, profesionalisme memerlukan usaha dan tekad sungguh-sungguh serta ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan dalam pekerjaan. Ketiga, profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tak mudah putus asa atas apa yang dilakukan dan juga harus tabah dan tak mudah putus asa sampai hasil ditetapkan tercapai. Keempat, profesionalisme memerlukan integritas tinggi sehingga tidak akan tergoyahkan oleh hal-hal yang menciderai profesinya. Yang terakhir, profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga mengakibatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dua kutub pendidikan dalam pengembangan pendidikan Islam agar sampai kepada lembaga pendidikan profesional. 1. Pengembangan internal. Lembaga pengembangan internal merupakan proses peningkatan dan pemberdayaan seluruh anggota dari suatu lembaga atau proses pengembangan insani dan proses peningkatan loyalitas tools yang menunjang proses pendidikan. Kedua, pengembangan eksternal. Lembaga pengembangan eksternal yang maksud di sini adalah seluruh upaya sekolah yang dilakukan untuk menjaring pihak luar agar mau berkontribusi positif kepada sekolah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Proses pengembangan eksternal lembaga difasilitasi dengan membuat sebuah komite masyarakat yang disebut dengan komite sekolah. Terima kasih. Kemudian meningkatkan mutu pendidikan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dipengaruhi oleh faktor input pendidikan dan faktor proses manajemen pendidikan. Faktor input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses pendidikan. Input pendidikan yang merupakan faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan dapat berupa, yakni yang pertama sumber daya manusia sebagai pengelola sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Yang kedua yakni sarana dan prasarana. Dalam proses pembelajaran, tidak hanya komponen guru, peserta didik, dan kurikulum saja, namun kehadiran sarana dan prasarana pendidikan sudah menjadi suatu keharusan dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan media belajar atau alat bantu yang pada hakikatnya akan lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan. Yang ketiga yakni kesiswaan. Siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang turut menentukan keberhasilan dalam proses pendidikan.
Penerimaan peserta didik didasarkan atas kriteria yang jelas, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang keempat adalah keuangan atau anggaran pembiayaan. Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan adalah anggaran pendidikan yang memadai. Sekolah harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, dana pendidikan sekolah harus dikelola dengan transparan dan efisien. Kemudian yang kelima yakni kurikulum. Salah satu aplikasi atau penerapan metode pendidikan yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum adalah suatu program atau rencana pembelajaran. Kurikulum merupakan komponen substansi yang utama di dalam sekolah. Prinsip dasar dari adanya kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Kemudian yang keenam yakni keorganisasian. Pengorganisasian sebuah lembaga pendidikan merupakan faktor yang dapat membantu untuk meningkatkan kualitas mutu dan pelayanan dalam lembaga pendidikan. Pengorganisasian merupakan kegiatan yang mengatur dan mengelompokkan pekerjaan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk ditangani. Kemudian yang ketujuh, lingkungan fisik. Belajar dan bekerja harus didukung oleh lingkungan, karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap aktivitas guru, siswa, dan dalam aktivitas pembelajaran. Kemudian faktor yang kedelapan, yakni faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Di samping faktor guru dan sarana lainnya, yang berkaitan dengan dunia pendidikan yaitu faktor eksternal yang berupa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan dan berfungsi sebagai transfer ilmu pengetahuan kepada siswa dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sesuai dengan bidang pengajarannya. Kemudian faktor yang kesembilan yakni peraturan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan untuk menghasilkan mutu sumber daya manusia yang unggul serta mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan yang disesuaikan dengan perubahan global dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR RI pada tanggal 11 Juni 2003 telah mengesahkan Undang-Undang Sisdiknas yang baru. Kemudian faktor yang ke-10 adalah partisipasi atau peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan diharapkan menjadi tulang punggung, sedangkan pihak pemerintah sebatas memberikan acuan dan binaan dalam pelaksanaan program kegiatan di sekolah. Peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan berarti pula pemberdayaan masyarakat itu sendiri di dalam ikut serta menentukan arah dan isi pendidikan. Kemudian faktor input pendidikan yang terakhir adalah kebijakan pendidikan. Salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah melakukan desentralisasi pendidikan. Dengan adanya desentralisasi tersebut, maka berbagai tantangan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan mengharuskan adanya reorientasi dan perbaikan sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan. Selain faktor input pendidikan di atas, faktor lain yang menentukan mutu pendidikan adalah proses manajemen pendidikan. Secara garis besar, ada dua faktor utama yang memengaruhi mutu proses dan hasil belajar mengajar di kelas, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri meliputi faktor psikologis, sosiologis, dan fisiologis yang ada pada diri siswa dan guru. Sedangkan faktor eksternal adalah semua faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar mengajar di kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.